Hibah itu adalah sebuah dukungan dari pihak ketiga yang pemberiannya itu sukarela, ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk dikembalikan. Sedangkan pembagian hibah itu kalau dilihat dari sisi kategorinya itu ada dua, ada finansial dan non finansial. Kalau finansial sepertinya cukup jelas karena bentuknya pasti dalam bentuk uang, ya, dalam bentuk rupiah ataupun dalam US dollar. Sedangkan non finansial ini bisa itu dalam bentuk barang, bentuk bantuan technical support, capability building, teknologi transfer, dan lain sebagainya. Jadi hibah kalau dari sisi sumber pendanaan, sumbernya ada dua, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri ya berarti institusinya atau lembaganya ada di Indonesia. Sedangkan kalau dari luar negeri itu lembaga-lembaga internasional bisa dari satu negara atau berbagai negara. Kalau manfaat hibah membantu dari sisi pendanaan, tetapi juga membantu untuk melakukan percepatan, ya, baik itu transfer of knowledge, capability building, transfer of technology. Nah, biasanya hibah ini membantu kita untuk melakukan de-risking dari inisiatif yang sedang kita lakukan. Jadi memang hibah yang kita lakukan atau yang diinisiasi di fungsi investor relation ini ada latar belakangnya, berhubungan dengan lembaga-lembaga dan juga government institution secara internasional. Nah, mereka ini punya program hibah. Ini justru bagus untuk Pertamina. Kenapa ini sangat bermanfaat bagi Pertamina? Karena Pertamina dengan rencana jangka panjangnya untuk bisa mengakselerasi transisi energi, ini tentunya banyak resiko untuk pengembangan proyeknya. Nah, dengan adanya hibah ini, kita berharap bukan hanya dari angle bahwa kita bisa melakukan cost efisiensi, tetapi justru lebih kepada sebuah opportunity bagi Pertamina untuk tadi mempercepat alih teknologi, membangun kapabilitasnya, membantu juga agar proyek-proyek ini menjadi lebih visible. Sehingga harapannya nanti proyek-proyek kita yang tadinya masih resikonya tinggi, resikonya akan lama-lama turun sehingga bankable. Untuk pengelolaan hibah ini kita bersyukur karena STK-nya sudah ada. Nah, tahapan pengelolaannya sendiri terbagi 3, ya. Jadi dari pertama itu tahapan untuk perencanaannya dulu, ya. Setelah perencanaan, pelaksanaan, baru setelah itu adalah tahapan pelaporannya, ya. Jadi kalau tahapan pelaksanaan itu antara lain adalah kita mengidentifikasi dulu nih, kira-kira kebutuhan yang ada di internal apa. Baru setelah itu kita coba melakukan identifikasi grant provider yang ada itu, mereka appetite-nya seperti apa saja yang mereka bisa provide dan tidak. Nah, baru kita link and match-kan. Fungsi investor relation, karena merupakan koordinator dari pengelolaan hibah di Pertamina Group. Nah, kita perannya apa? Ya tentunya menjadi fasilitator, mengorkestrasi, mengoptimalkan, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari internal dan juga membantu mencari grant-grant provider yang ada di luar. Lalu fungsi lain apa? Fungsi pendukung. Nah, ini fungsi pendukung ada teman-teman dari keuangan, dari legal yang tentunya berperan sesuai dengan tupoksi mereka, ya. Supaya apa? Semua yang kita lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat comply dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan. Nah, yang ketiga ini yang penting adalah fungsi dari usernya atau penerima manfaatnya atau ultimate beneficiary dari grant ini. Nah, jadi itu kira-kira peran-peran yang ada di dalam pengelolaan hibah di Pertamina. Secara potensi saat ini ada sekitar 42 pemberi hibah, ya, atau grant provider yang sudah berhasil kita identifikasi. Misalnya yang di Jepang, misalnya contoh, itu biasanya mereka
minta pensyaratkan kami dapat memberikan grant sepanjang ada kepentingan Jepang di sana. Ya, artinya mereka sangat concern sama Japanese interest. Tapi ada juga beberapa grant provider yang nggak terlalu mensyaratkan itu. Atau syarat lain, misalnya mereka memastikan bahwa proyek yang mereka akan bantu atau support ini harus proyek yang hijau atau green project. Kondisinya saat ini di tahun 2024 ada 13 inisiatif atau proyek ya yang sedang kita monitor, dan 6 berasal dari grant provider yang dari luar negeri. Nah, ini juga banyak yang sudah berhasil. Kita berharap bahwa pengelolaan hibah ini bisa tepat sasaran, sehingga akhirnya memberikan nilai tambah bagi perusahaan, menjadi katalis ya untuk pengembangan bisnis yang ada di Pertamina. Dari mulai bagaimana mendevelop kapabilitas dari para pekerjanya, kemudian teknologinya, baru setelah itu kita juga bisa mengerjakan proyeknya sehingga proyeknya menjadi visible. Ini adalah tujuan utama dan harapan kita bisa benar-benar membantu ya teman-teman, khususnya yang di garda di terdepan, dari teman-teman riset, dari teman-teman HC, dan juga dari teman-teman business development.